kembali lagi dengan saya Anita di podcast Wirabangsa Academy. Hari ini kita di episode ketiga masih ditemani dengan Bapak Muryanto. Apa kabar Pak? Kabar baik, Baik ya Pak. Habis dari mana nih Pak? Habis kerja? Ini tadi baru di lapangan tadi nih, lihat anak-anak latihan. Alhamdulillah. Oh baik. Iya. Ya, hari ini kita mau bahas topik yang sedang hangat nih Pak, topik soal oknum di pelatihan-pelatihan biasanya untuk sebelum anak-anak masuk tes TNI Polri itu kan ada beberapa oknum yang ambil kesempatan bayar aja ke kita, nanti kita masukin kayak gitu. Kita mau bahas soal itu hari ini Pak. Saya tanya-tanya sedikit ya Pak. Nah, contohnya seperti ada nggak nih Pak, Bapak pernah ketemu calo atau oknum nih yang janjiin anak-anak di tempat Wirabangsa atau anak-anak yang Bapak kenal mau masuk TNI Polri, ayo sama saya aja nanti kalian bayar sekian puluh juta, sekian juta nanti pasti lolos. Pernah nggak Pak? Baik, terima kasih ya Kak Atina. Kalau dikatakan dalam penerimaan TNI Polri, baik itu dari perwiranya sendiri, kemudian Bintara maupun Tamtama, di akhir perkembangannya, terutama mungkin di tahun-tahun ini, memang pencalonan itu masih ada. Seperti halnya yang sering kita lihat di televisi itu, bahkan sampai menyiapkan dana 300 juta, 400 juta. Iya, benar, Pak. Nah, itu memang ada. Tetapi sesungguhnya kalau memang nanti itu bisa saya sampaikan di sini, khususnya nanti bagi para calon maupun para orang tua, bahwa dalam penerimaan calon, baik itu sekolah kedinasan di TNI maupun di Polri itu sendiri, panitia itu sudah menegaskan bahwa penerimaan itu tidak ada biaya. Yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah orang tua yang berkeinginan untuk anaknya itu menjadi seorang taruna maupun bintara maupun tamtama. Jadi keinginan daripada orang tua, yang mana orang tua itu belum memahami secara pure atau secara terang bahwa sekarang ini pemerintah maupun instansi TNI Polri sendiri itu, baik itu melalui Kapolri, melalui Kepala Staf, bahkan dari Panglima TNI itu sudah memberikan warning atau himbauan, bahkan sosialisasi bahwa penerimaan TNI Polri itu adalah tidak dipungut biaya. Ini adalah yang perlu diperdomani. Ya, sedangkan yang sekarang sering terjadi, pencalonan itu terjadi adalah manakala anak itu sudah melaksanakan tes, tetapi sesungguhnya dia tidak mengetahui, tidak tahu bahwa mereka ini adalah dititipkan dengan notabene tanda petik, begitu lulus mereka adalah bayar. Karena apa? Rata-rata yang bertransaksi itu adalah orang tua yang bersangkutan. Inilah yang menjadi untuk di daerah perkotaan, bagi mereka orang tua yang sudah berpendidikan dan lain sebagainya, atau mereka dari keluarga besar anggota TNI Polri sendiri, saya yakin untuk penerimaan yang menggunakan calo itu sudah hampir tidak ada. Tetapi bagi di masyarakat awam yang memang notabene mereka itu berkeinginan untuk anaknya masuk, mereka rela untuk mengeluarkan uang ratusan juta untuk demi anaknya itu masuk. Itu mungkin yang perlu kami sampaikan, Mbak. Baik, terima kasih Pak. Jadi Sobat WBA ini harus diingat ya, kalau punya mimpi mau jadi TNI Polri, jadi abdi negara itu gratis ya Pak ya? Seluruh gratis, iya. Gratis, Pak. Seluruh proses. Nah, seluruh proses penerimaan itu gratis. Bahkan yang menjadikan idola bagi para prajurit atau calon siswa, calon prajurit dan sebagainya itu apabila bisa memahami itu akan merasa nyaman. Karena pada saat mereka tes tidak dipungut biaya, apabila mereka nanti itu masuk ke pusat sudah dibiayai oleh negara. Seperti itu. Jadi jangan istilah kasarnya mau dibodohi ya sama beberapa oknum atau calo ini, kalau bayar kita aja, jangan ya Pak ya. Pokoknya semuanya itu gratis, prosesnya gratis, tidak ada bayaran apapun, yang penting ikut tes, kalau keterima malah nanti dibayar sama negara, gitu ya Pak ya? Ya intinya memang demikian, ya. Dan dari kami sendiri, ya dari Wirabangsa Academy sendiri, selalu mensosialisasikan, baik itu di media sosial, bahkan pada saat pendaftaran mereka calon siswa yang sudah mengikuti di WBA ini, selalu kami sampaikan kepada orang tua bahwa, itu loh,
Dalam pendidikan ya yang selama ini yang berada di PBA itu kami tidak pernah memungut biaya. Bahkan memang ada 1-2 orang tua itu yang berusaha untuk pasrah. Pak Mur, saya pasrah lah anak saya yang penting masuk, nanti berapa. Itu sudah kami bantah langsung bahwa dari kami ini hanyalah menyiapkan, mendampingi, menyiapkan agar nanti calon itu bisa menjadi apa yang dicita-citakan. Sedangkan biaya yang dikeluarkan silakan dikeluarkan pada saat penyiapan anak itu sendiri, baik itu melalui rikes kesehatannya mereka harus dicekkan ulang dulu masa kesehatan bagaimana, psikologinya mereka harus diberi tes, post tes dulu, samaptanya mereka harus pembinaan dan sebagainya, memang itu memerlukan biaya. Ya, tetapi kalau begitu mereka tes masuk 1% pun dari dinas baik itu TNI Polri tidak ada. Tidak boleh ada uang istilahnya uang suap gitu sudah tidak ada. Jadi biaya yang dikeluarkan itu murni untuk melatih anak ini mungkin biar jasmani kayak yang kemarin kita pernah bicara dengan Pak Murianto juga ada tahap-tahapnya tuh. Nah nanti di tahap-tahapnya itu dijelaskan. Nah itu yang harus dibantu ya mungkin anaknya kurang di jasmaninya. Nah gimana nih mungkin kita bayar coach di Wirabangsa Academy ada coachnya ya Pak ya? Ada, sudah saya siapkan. Nah itu nanti kita akan ngomong juga dengan coachnya tuh di episode berikutnya. Soal apa saja yang akan dilakukan. Nah, Pak, kalau soal calo ini, Pak, tadi kan kita sudah tahu nih, mereka biasanya muncul itu di awal-awal anak-anak ini lagi tes supaya kayak iming-imingi kamu nanti masuk. Tapi ada nggak sih, Pak, ciri-ciri khususnya ini calo-calo itu kita bagaimana bisa kenal itu mereka itu calo? Bagaimana kita bisa tahu gitu? Kalau berbicara masalah calo itu semuanya akan terselubung. Terselubungnya kita tidak tahu, tetapi mungkin kita mengetahuinya itu adalah dari laporan dari orang tua tersebut. Dalam penerimaan TNI Polri yang sering kita laksanakan dan sering kita ikuti sendiri pada saat penerimaan di pusat, seringkali memang terjadi. Mereka sudah lolos dengan sendirinya, hasilnya pun bagus, tetapi pada saat pendalaman daripada mental ideologi itu sendiri, ya mereka ditenggarai melalui transaksi elektronik dapat terdeteksi, kemudian didalami lagi, ternyata dia sudah membayar ke calo, ke oknum dan lain sebagainya. Ini yang sangat betul-betul, makanya kami sampaikan terima kasih ya dari Mbak Tina sudah bisa memberikan penjelasan lah nantinya itu memberikan sosialisasi lah kepada masyarakat yang khususnya nanti yang mau masuk ke sekolah kedinasan maupun masuk ke TNI maupun Polri, ya betul-betul disampaikan bahwa untuk menjadi seorang prajurit TNI Polri itu memang tidak dipungut biaya itu. Nah, jadi Sobat WBH harus ingat ya, sampaikan ke orang tuanya, kalau orang tuanya nontonin juga diingat, itu gratis dan jangan termakan bujuk rayu apapun dan juga kalau ada kita himbau ya Pak, kalau ada yang menawarkan bisa dilaporkan, ya kan ya Pak? Betul, memang harus dilaporkan karena apa yang disampaikan panitia pun sekarang itu sudah disumpah. Panitia itu sudah tanda tangan fakta integritas. Dan tidak mungkin mereka itu akan ya melakukan hal-hal yang memang di luar sebagai kewenangannya. Apapun hasilnya, seandainya mereka itu menilainya bagus, kebetulan mereka itu sudah nitip pada seseorang untuk dikategorikan agar mereka bisa masuk. Nah, itu kan secara kebetulan saja. Seandainya nanti begitu tidak masuk, alasannya uangnya kurang, karena belum ada rekomendasi dari pimpinan dan lain-lain sebagainya. Kembali lagi nanti ya tolong nanti disiapkan tahun depan akan mencoba lagi. Ini aja nih permasalahan-permasalahan yang sering timbul tuh mungkin seperti itu. Baik, jadi dari beberapa pertanyaan yang sudah dijawab sama Pak Mur ini kita sudah tahu ya kalau calo itu ada. Jadi kalau kita kena bujuk rayu jangan ragu-ragu untuk laporkan karena itu integritas kita juga ya. Kita mau masuk ke TNI Polri harus punya integritas. Jadi harus berani bilang tidak mau. Saya akan jalani saja prosesnya. Ikuti saja. Bisa lewat di Wirabangsa Academy ini nanti dibantu juga ada tim-tim pengajar ya. Kalau memang mau mengejar akan dibantu di sini supaya bisa mengikuti tesnya dengan baik gitu. Ya, Oke. betul ya. Kalau Bapak sendiri ada pengalaman nggak Pak? Ada anak murid mungkin dari Wirabangsa atau anak murid yang Bapak tahu kena oknum nih, terus kena tipu oknum. Bapak pernah ada pengalaman seperti itu nggak Pak? Kalau pengalaman pribadi dari kami memang belum. Kami memang saya sendiri memang berusaha untuk menghindari hal-hal seperti itu. Tetapi kalau orang tua calon yang pernah menceritakan itu memang sempat ada.
Terus itu ada gimana? sudah bayar sekian juta akhirnya tidak masuk, sudah bayar gini akhirnya tidak masuk, baru karena kita sudah pernah ketemu, pernah nyampaikan bahwa dia menyadari bahwa hasil tes itu ya betul-betul murni dari yang dihasilkan oleh calon itu sendiri gitu loh. Kalau kami sendiri mengalami memang tidak, keluarga kami pun juga belum pernah karena kami selalu menghimbau seperti itu. Ya teman-teman kami pun juga tidak, tapi kadang-kala kalau begitu orang itu mau masuk ke Wirabangsa, kemudian mereka menceritakan bahwa anak saya dulu itu, yaitu tadi sudah berusaha untuk masuk, sudah disiapkan semuanya, tapi toh tidak masuk juga. Makanya kami disitulah kami bisa memberikan suatu sedikit pemahaman, ya kami terbuka. Nah akhirnya pun orang tua itu berbondong-bondong ke Wirabangsa Academy. Kalau gitu saya tak ke Wirabangsa Academy saja. Di Wiracademy di sini pun juga gitu. Saya tidak pernah memberikan jaminan lulus bagi calon siswa yang memang mereka itu melaksanakan pendidikan di sini. Iya. Saya tidak pernah memberikan jaminan lulus, tetapi kami selalu memberikan pendampingan. Apa sih yang harus dilaksanakan pada saat mereka sebelum tes kesehatan, sebelum psikologi, sebelum jasmani, sebelum tes akademik, dan lain sebagainya. Berkas-berkasnya nanti mereka itu bagaimana sih, apakah sudah lengkap atau tidak. Kami yang selalu ngikut bersama-sama dengan calon itu sendiri maupun dengan orang tua, sama-sama mengantar anak didik ini biar nanti bisa meraih cita-citanya, yaitu bisa masuk menjadi TNI maupun Polri sesuai dengan strata yang mereka ikuti. Oke. Kayaknya sudah cukup lengkap, tapi terakhir dari saya mau tanya nih Pak. Seandainya nih Pak ada anak casis atau catar ini ya, mereka sudah coba gagal, kemudian sudah mau masuk ke Wirabangsa, kemudian tapi masih ragu-ragu nih, terus ada yang menawarkan, tuh ada tips and triknya nggak Pak supaya orang-orang ini tidak terbujuk rayu sama oknum, supaya aduh Pak kayak saya tetap ragu-ragu nih, saya kayak walaupun saya sudah di Wirabangsa saya tetap aja deh, ini orang minta saya 100 juta saya kasih aja. Gimana Pak cara menghindarinya, bujuk rayunya itu ada tips and triknya nggak Pak? Kembali kepada diri masing-masing daripada calon maupun orang tua ya. Dari Wirabangsa sendiri kan sudah menyampaikan beberapa hal begitu mereka masuk, kemudian mereka mengikuti pelatihan, pada saat mereka ada pelajaran malam khususnya dari saya, masalah attitude, masalah bagaimana, masalah wawasan kebangsaan dan sebagainya sudah kami sampaikan. Tetapi kalau masih dari orang tua berkeinginan seperti itu, ya kembali lagi pada kemampuan yang bersangkutan. Biasanya kalau anak itu memang kemampuan dasarnya itu memang baik, mereka tidak akan berusaha untuk mencari titipan kemana dan sebagainya. Tetapi kalau memang mereka masih ragu-ragu, kemudian kemampuannya pun masih kurang, sedangkan orang tuanya juga tidak yakin dengan kemampuan anaknya, bisa juga memang orang tuanya akan terbujuk dengan hal seperti itu. Makanya kami ini sudah berusaha untuk memaksimalkan mungkin bahwa pembinaan yang kami lakukan di sini hasilnya ya sama-sama dilihat oleh anak itu sendiri maupun oleh orang tua itu. Kalau saya nyatakan nanti mereka belum siap untuk melaksanakan tes, ya akan kami sampaikan kekurangannya di mana sehingga tidak bisa dipaksakan. Dan kami pun tidak bisa memberikan fasilitas atau kemudahan bahwa nanti akan kami bantu pada saat di item tes mana-mana. Saya tidak pernah hal-hal seperti itu, tidak pernah tersampaikan, tidak pernah, kemudian terlaksana kan juga belum pernah. Contoh kemarin dari siswa taruna yang kemarin dari kita itu kan tahun 2022 kemarin taruna dari Wirabangsa sendiri ini kan kita ada 8 orang yang berjuang untuk masuk menjadi prajurit atau taruna TNI Angkatan Laut. Dari 8 itu kami pun juga bisa mengantar saja, menyiapkan, mengantar tes di daerah, kemudian daerah itu lulus 7 dibawa ke Malang. Malang pun tesnya ya pure. Apa hasilnya ya sudah. Ya? Tapi alhamdulillah karena mungkin satu bahwa Tuhan telah menggariskan ia menjadi seorang taruna dan rezekinya ada di situ dan restu Tuhan itu kita tidak bisa mengingkari bahwa apapun usaha kita kalau Tuhan tidak menghendaki, insya Allah kita juga tidak jadi. Usaha yang telah dilaksanakan anak-anak maksimal, kemudian doa juga sudah maksimal, orang tua juga maksimal, alhamdulillah. Ya, 6 dari siswa kami itu lulus menjadi taruna Angkatan Laut. Ini adalah satu kebanggaan dan prestasi. Ya. Ini prestasi bagi Wirabangsa Academy yang baru setahun ini sudah menelorkan itu taruna itu mungkin ada 8, ya. Kemudian Bintara itu mungkin khususnya untuk Bintara khusus itu sudah
Dari laut itu mungkin sudah ada 17. Kalau dari darat sudah 2 Bintara yang sudah masuk. Tapi alhamdulillah, ini merupakan suatu prestasi bagi kami, tetapi prestasi ini harus kita tindak lanjuti dengan suatu upaya agar apa yang kami raih di tahun 2022, di tahun 2003 insya Allah kami selalu berjuang dan kami selalu berdoa semoga hasil lulusannya akan lebih baik. Itu aja yang perlu kami terima sampaikan. kasih Pak Mur. Jadi Ya. saya dari kesempatan kali ini yang harus diingat Sobat WBA ini adalah jalani aja ya Pak, berjuang sekuat tenaga ya, percaya diri aja, lakukan. Kalau sudah direstui sama Allah pasti jadi, kalau tidak ya kita coba lagi ya Pak ya. Mungkin seperti itu, jangan termakan bujuk rayu. Kalau dibujuk sama oknum, laporkan dan jalani aja prosesnya ya Pak ya, seperti itu ya. Ya, baik Mbak. Jadi kami sampaikan sekali lagi, mari ya pada para orang tua, ya para calon siswa yang masih ada keraguan-keraguan, silakan datang ke Wirabangsa Academy. Silakan konsultasi ke sini, konsultasi saja sudah. Apa yang didapatkan dari sini dibawa pulang, dievaluasi. Kalau cocok silakan masuk di Wirabangsa. Kalau nggak cocok, ya mungkin bisa mencari hal yang atau seperti kursus sekolah kedinasan seperti yang di WBA ini, silakan untuk cari yang di lain. Karena rata-rata itu begitu orang tua ke sini, calon ke sini itu mereka tetap kembali. Karena mereka disitulah mendapat suatu pemahaman yang secara konkret apa yang harus ia lakukan, apa yang harus ia laksanakan, apa yang harus siapkan, betul-betul disampaikan ya secara jelas, tidak terlalu berat bagi siswa maupun orang tua, dan biaya pun ya cukup mengganti biaya pembinaan daripada kita itu sendiri. Baik. Ya. Oke, terima kasih Pak Oke, untuk terima kasih waktunya. ya. Sobat WBA Ya. sampai di sini dulu. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan saya Anita dan Pak Murianto. Selamat malam Pak. Selamat malam, terima kasih Terima kasih. ya atas waktunya. Yuk.